2 bulan lalu, Mas Aris mengecup keningku dengan cara yang tak biasa. Terasa terburu-buru, namun dipaksakan terasa lama. Di sebelahnya, koper hitam besar sudah berdiri tegak, siap menemaninya pergi. Proyek besar, NIS. Di luar kota. Mungkin bakal lama, 3-4 bulan, ujarnya, matanya menghindari tatapanku dan lebih memilih menatap Dio, 7 tahun, Sinta, 5 tahun, dan Bayu, 3 tahun, yang masih mengucek mata di pagi buta. Lama sekali, Mas? Tidak bisa pulang akhir pekan? Tanyaku, merasakan firasat aneh menusuk ulu hati. Namanya juga proyek baru? Sayang. Membuka lahan. Susah sinyal, mungkin komunikasi juga terbatas. Tapi komisinya besar. Nanti kalau berhasil, kita renovasi rumah ini. Janji, katanya lagi. Aku, Nisa, wanita yang telah menemaninya selama 8 tahun, hanya bisa mengangguk. Aku percaya padanya. Tentu saja aku percaya. Dia ayah dari anak-anakku. Kami membangun segalanya dari nol. Dari rumah kontrakan petak sempit hingga rumah yang kini kami tempati, rumah yang kubantu cicilannya dengan usaha catering kecil-kecilan yang kugeluti dari dapur kami sendiri. Bulan pertama, semua berjalan normal. Transfer uang bulanan lancar, bahkan lebih besar dari biasanya. Katanya, itu uang muka proyek. Telepon masih ada, meski singkat-singkat. Selalu dia yang menelepon, dengan alasan sinyal di tempatnya susah. Ayah kapan pulang? Renget Sinta setiap malam. Sebentar lagi, sayang. Ayah lagi cari uang yang banyak buat beli mainan Sinta, jawabku, menelan kebohongan yang bahkan aku sendiri mulai ragukan. Masuk bulan kedua, keanehan itu semakin nyata. Teleponnya jadi seminggu sekali. Alasannya sibuk mengurus izin. Tapi yang membuatku curiga, suatu hari sahabatku, Rina, menelepon. Nis, kamu di mana? Aku tadi lihat Mas Aris di Mall Grand Palace. Sama perempuan. Mesra banget, kata Rina di seberang telepon. Jantungku serasa berhenti berdetak. Enggak mungkin, Rin. Dia di luar kota. Proyek tambang. Mana mungkin di Grand Palace? Aku yakin itu Mas Aris, Nis. Aku panggil, tapi dia buru-buru tarik perempuan itu masuk ke toko perhiasan. Teleponku tutup. Tanganku gemetar. Itu tidak mungkin. Rina pasti salah lihat. Tapi benih curiga itu sudah tertanam. Malam itu, aku nekat membuka laptop kerjanya yang tertinggal di rumah. Aku tak pernah melakukan ini, tapi hatiku terbakar. Aku membuka riwayat emailnya. Kosong. Bersih. Terlalu bersih. Lalu aku beralih ke riwayat browsernya. Mataku terpaku pada satu nama yang sering dicari, Rani Aditama. Model Instagram, aku membuka profilnya. Dan duniaku runtuh. Di sana, di profil media sosial wanita glamour itu, ada foto-fotonya bersama suamiku. Foto liburan di Bali 2 minggu lalu. Foto makan malam romantis di restoran mewah. Dan yang terbaru, foto cincin berlian di jarinya dengan keterangan, Counting the days. Thanks, my future hubby. Aris. Proyek di luar kota. Susah sinyal. Membuka lahan. Semua kebohongan itu menamparku. Selama ini, uang yang dia kirim, yang katanya uang komisi, adalah uang dari rekening tabungan bersama kami. Uang yang kugunakan untuk menghidupi anak-anakku, sementara dia menghamburkannya untuk wanita lain. Aku menangis malam itu. Menangis sejadi-jadinya, memeluk guling sampai basah, menahan suara agar anak-anak tak terbangun. Rasa sakitnya lebih perih dari sayatan pisau. Dia berselingkuh di saat anak-anakku masih sangat kecil. Di saat Sinta masih sering mengigau memanggil ayahnya. Tapi tangisku tak berlangsung lama. Besok paginya, Nisa yang rapuh telah mati. Yang tersisa adalah Nisa, seorang ibu yang harus melindungi anak-anaknya dan asetnya. Aku segera menelepon pengacara. Pak, saya mau mengurus surat-surat rumah. Rumah ini atas nama saya dan suami saya. Tapi saya yang mencicil separuh lebih banyak dengan usaha saya. Saya punya semua buktinya, kataku dengan suara dingin dan mantap. Selama seminggu, aku diam-diam mengurus semuanya. Pengacara menasihatiku untuk tidak gegabah. Tapi aku tahu suamiku. Jika dia sudah berani berbohong sejauh ini,
dia pasti punya rencana busuk. Dan benar saja. Rencana busuk itu datang dalam bentuk sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim yang kuterima 3 hari kemudian. Sebuah undangan pernikahan. Aris Nugroho Arani Aditama. Sabtu, minggu depan. Di ballroom hotel bintang 5 termegah di kota ini. Gila, dia menikah di kota yang sama denganku. Dia menikah tanpa izin dariku, istri sahnya. Dia melakukan pernikahan poligami tanpa sepengetahuanku. Rahangku mengeras. Di bagian bawah undangan itu, tertulis alamat Dumi sebagai alamat keluarga mempelai pria. Tapi aku tahu alamat yang sebenarnya. Itu alamat rumahku. Rumah kami. Kemarahan memberiku kekuatan yang tak pernah kubayangkan. Aku melihat foto prewedding mereka yang dipajang mewah di undangan itu. Mas Aris tersenyum lebar, merangkul pinggang wanita itu. Senyum yang sama yang dia berikan padaku saat Dio lahir. Dasar bajingan, desisku. Aku teringat percakapan terakhir kami di telepon 3 hari lalu. Mas, uang tabungan bersama kok berkurang banyak, tanyaku pura-pura. Oh itu, aku pakai buat modal alat berat, Nis. Tenang saja, nanti gantinya 3 kali lipat. Rumah kita itu, aku sudah ada rencana mau kuatasnamakan investor biar dapat pinjaman modal lagi, katanya enteng. Sekarang aku mengerti. Dia berencana mengambil rumah yang kami tempati. Rumah yang kubangun bersama. Dia menjanjikan rumah itu dan mungkin mobil mewahku pada wanita itu. Dia berencana menikahi pelakor itu, lalu menceraikanku, dan mengusirku bersama anak-anak. Dia salah. Dia salah besar telah meremehkan istri yang selama ini diam. Aku menatap 3 anakku yang sedang tertidur pulas. Dio, Sinta, Bayu. Kalian adalah kekuatanku. Aku meraih undangan itu. Aku tidak akan membiarkan pernikahan ini berjalan lancar. Aku tidak akan membiarkan mereka merampas apa yang menjadi hak anak-anakku. Kita akan datang ke pesta ayah, nak, bisikku pada anak-anakku yang terlelap. Aku akan datang. Aku akan membawa 3 anakku. Dan aku akan membuka semua kebusukan mereka di hari bahagia yang mereka curi. Sabtu pagi itu, aku tidak memasak untuk cateringku. Aku membatalkan semua pesanan dengan alasan acara keluarga mendadak. Dapur yang biasanya riuh dengan wangi bumbu, hari itu senyap. Sebagai gantinya, aku memandikan ketiga anakku. Aku pakaikan mereka baju terbaik yang mereka miliki. Baju batik couple yang dulu Mas Aris belikan saat kami berlibur ke Yogyakarta 2 tahun lalu. Ironis. Kita mau kemana, Bunda? Kok rapi sekali? Tanya Dio, putra sulungku. Matanya yang polos menatapku penuh selidik. Dia anak yang cerdas, dia pasti merasakan ada yang aneh dengan bundanya beberapa minggu ini. Aku berjongkok, merapikan kerah bajunya. Kita mau ke pesta. Ketemu ayah. Wajah ketiga anakku langsung berseri-seri. Ketemu ayah? Hor, ayah pulang, pekit Sinta girang. Bayu yang masih 3 tahun ikut bertepuk tangan. Hati ini seperti diremas. Yah, nak, kita akan bertemu ayah. Pertemuan yang akan dia ingat seumur hidupnya. Tapi ingat pesan Bunda, kataku, menatap mereka satu persatu dengan tatapan paling serius yang bisa kuberikan. Nanti di sana, jangan lari-lari. Tetap dekat sama Bunda. Dan apapun yang terjadi, jangan takut. Bunda ada di sini. Mereka mengangguk, meski tak mengerti sepenuhnya. Aku sendiri? Aku mengenakan gaun batik terusan yang paling elegan yang kupunya. Gaun yang sama yang kupakai saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Aku merias wajahku. Bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk terlihat kuat. Aku menutupi lingkaran hitam di bawah mataku, saksi bisu dari tangisan berhari-hari. Aku memulas bibirku dengan lipstik merah menyala. Merah adalah warna perang. Pukul 11 siang, ballroom hotel bintang 5 itu sudah ramai. Musik live akoustik yang romantis mengalun lembut. Para tamu undangan berlalu lalang, mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa kado-kado besar. Mereka semua tersenyum, berbisik, memuji betapa megahnya dekorasi pernikahan ini. Dan memang megah. Bunga mawar putih dan peach impor memenuhi setiap sudut. Lampu kristal raksasa menggantung berkilauan. Panggung pelaminan itu, astaga, itu lebih mirip singgasana raja dan ratu.
Aku menarik napas dalam-dalam. Dio, pegang tangan Sinta. Sinta, pegang tangan Bayu. Jangan dilepas, instruksiku. Kami melangkah masuk. Aku, dengan dagu terangkat, menggandeng Sinta dan Bayu, sementara Dio berjalan di sampingku, memegang erat ujung gaunku. Kehadiran kami segera menarik perhatian. Bukan karena kami tamu penting, tapi karena kami anomali. Seorang wanita dengan 3 anak kecil yang masih ingusan di pesta pernikahan semewah ini, tanpa pasangan. Beberapa tamu menatap kami dengan pandangan bertanya-tanya. Aku mengabaikan mereka. Mataku hanya tertuju pada satu titik, panggung pelaminan. Di sanalah dia. Mas Aris, suamiku. Dia berdiri gagah dalam balutan jas tuxedo putih gading yang pasti harganya puluhan juta. Rambutnya disisir klimis. Dia tertawa lebar, memamerkan lesung pipit yang dulu membuatku jatuh cinta. Di sampingnya, wanita itu, Rani Aditama. Dia cantik, harus kuakui. Tubuhnya seperti model. Gaun pengantinnya bertabur kristal, menjuntai panjang. Mereka terlihat sempurna. Sempurna seperti pasangan di sampul majalah. Tawa Mas Aris langsung mati saat matanya menangkap sosokku. Dia membeku. Senyumnya luntur, digantikan oleh ekspresi pucat pasi. Matanya membelalak ngeri, seolah baru saja melihat hantu. Dia menatapku, lalu bergantian menatap 3 anak kecil di sampingku. Wanita di sebelahnya, Rani, menyadari perubahan ekspresi suaminya. Dia mengikuti arah pandang Mas Aris. Alisnya yang terbingkai sempurna terangkat. Dia menatapku dengan pandangan merendahkan. Mungkin dia mengira aku salah satu vendor yang bermasalah atau tamu tak diundang yang mencari makan gratis. Dia belum tahu siapa aku. Tapi dia akan segera tahu. Musik berhenti sejenak, memberi jeda pada penyanyi. Suasana hening. Itulah kesempatanku. Ayah! Satu teriakan dari mulut mungil Sinta memecah keheningan ballroom. Semua mata, ratusan pasang mata, kini beralih dari pelaminan ke arah kami. Musik berhenti total. Para tamu berbisik-bisik. Sinta, lepas dari genggamanku, berlari kecil menuju panggung. Ayah! Ayah! Sinta kangen! Dio dan Bayu ikut berteriak, Ayah! Mas Aris panik. Dia tergagap. Nisa? Kamu, ngapain kamu di sini? Aku berjalan tenang, menaiki satu persatu anak tangga pelaminan. Aku tidak berlari. Aku melangkah dengan martabat yang tersisa. Aku mengambil Sinta ke dalam gendonganku, sementara Dio dan Bayu memeluk kaki jenjangku. Aku kini berdiri tepat di hadapan mereka. Aku, istri sahnya, bersama 3 anak kandungnya. Di hadapan mempelai wanita barunya dan ratusan tamu mereka. Mas Aris Nugroho, sapaku. Suaraku terdengar sangat jelas di mikrofon Master of Ceremony, MC, yang tergeletak di meja tak jauh dari situ, yang dengan cepat kurai. Seluruh ballroom hening seketika. Bagus sekali, proyek, di luar kotanya, Mas. Megah sekali, kataku, suaraku menggema, dingin dan tajam. Wajah Mas Aris berubah dari pucat menjadi merah padam karena malu dan marah. Nisa, jangan bikin malu. Kita bicarakan ini di rumah, desisnya. Di rumah? Aku tertawa sinis. Rumah yang mana, Mas? Rumah yang kamu janjikan pada wanita ini? Rumah yang kamu bangun bersamaku, yang kamu rencanakan untuk kamu ambil dari anak-anakmu sendiri. Wajah si pelakor, Rani, langsung berubah. Apa maksudmu? Siapa kamu? Tanyanya dengan nada tinggi. Aku menatapnya langsung ke mata. Saya Nisa. Saya istri sah dari pria di sebelahmu ini. Aku mengangkat tangan kiriku, menunjukkan cincin kawin kami yang masih melingkar. Dan mereka, aku menunjuk ketiga anakku. Dio, Sinta, dan Bayu. Mereka adalah anak-anak kami. Anak-anak yang masih kecil, yang ayahnya tinggalkan dengan alasan kerja, padahal sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mewah denganmu. Terdengar pekikan tertahan dari para tamu. Suara bisik-bisik berubah menjadi gumaman kaget. Aris, apa-apaan ini? Dia bohong, kan? Jerit Rani, mengguncang lengan suamiku. Mas Aris, lanjutku,
mengabaikan teriakan wanita itu. Kamu tega ya? Kamu berselingkuh di saat anak-anakmu masih butuh ayahnya. Kamu mengambil tabungan bersama kita untuk membiayai pernikahan ini. Kamu janjikan dia mobil dan rumah yang kita tempati? Rumah yang aku bantu cicil dengan keringatku. Diam kamu, Nisa, bentak Mas Aris. Tangannya terangkat, nyaris menamparku. Tapi dia berhenti. Karena Dio, anak sulungku, maju dan berdiri di depanku. Jangan pukul bunda, teriak Dio, meski tubuh kecilnya gemetar. Air mataku nyaris jatuh melihat keberanian putraku. Tapi aku menahannya. Ini bukan waktunya menangis. Aku memeluk anak-anakku. Kamu lihat? Bahkan anak umur 7 tahun lebih punya hati nurani daripada kamu. Aku menatap seluruh tamu undangan. Selamat menikmati pestanya. Selamat merayakan kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan 3 anak kecil ini. Kalian semua menjadi saksi. Lalu, aku menatap suamiku dan wanita itu untuk terakhir kalinya. Mulai hari ini, Mas Aris, aku sudah mengamankan semuanya. Rumah itu, mobil itu, semua aset yang kamu incar, sudah aman bersamaku atas nama anak-anak. Pengacaraku sudah mengurusnya. Mata Mas Aris membelalak tak percaya. Kamu berniat menceraikan aku setelah ini, kan? Mengusir kami? Silakan. Tapi kamu yang akan pergi. Kamu tidak punya hak apapun lagi di rumah itu. Aku menurunkan Sinta dari gendongan. Ayo, Nak. Ucapkan selamat tinggal pada ayah kalian. Dio menatap ayahnya dengan pandangan kecewa yang begitu dalam. Sinta dan Bayu menangis, bingung. Selamat tinggal, Mas Aris. Selamat tinggal, Mbak Pelakor, kataku dengan senyum getir. Jangan pernah kembali lagi ke rumah kami. Semoga kalian bahagia di kontrakan baru kalian. Aku berbalik. Menggandeng ketiga anakku, aku berjalan meninggalkan panggung pelaminan yang sudah berubah menjadi panggung sandiwara yang berantakan itu. Di belakangku, aku mendengar suara jeritan histeris Rani. Aris, jelaskan ini. Aris, pestaku hancur. Disusul suara barang-barang pecah. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan keluar dari ballroom neraka itu, diiringi tatapan iba, kaget, dan cemoohan dari para tamu. Pestanya berantakan. Dan itu baru permulaan dari kehancurannya. Perjalanan pulang dari hotel terasa surreal. Di dalam mobil, ketiga anakku terdiam. Sinta, yang paling perasa, akhirnya memecah keheningan. Ayah tadi marah sekali. Ayah jahat, ya? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya dari kaca spion. Ayah sedang bingung, sayang. Dia membuat pilihan yang sangat salah. Tapi apapun yang terjadi, Bunda tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian. Janji. Dio, sulungku, hanya dia menatap keluar jendela. Aku tahu, di usianya yang baru 7 tahun, dia baru saja melihat sisi ayahnya yang paling buruk. Dia baru saja dipaksa dewasa sebelum waktunya. Sampai di rumah, aku segera menyuruh anak-anak berganti baju dan bermain di kamar mereka. Aku membuatkan mereka coklat panas dan menyalakan film kartun. Aku harus menciptakan gelembung normalitas, meski di luar, badai sedang bersiap menerjang. Dan aku benar. Belum ada 1 jam sejak kami tiba, sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam berhenti mendadak di depan gerbang rumahku. Bukan mobil Mas Aris. Ini mobil wanita itu. Pintu dibanting terbuka. Mas Aris keluar dari kursi penumpang. Jas putih gadingnya sudah kusut. Dasinya miring. Wajahnya merah padam menahan amarah yang meluap-luap. Si pelakor, Rani, keluar dari kursi pengemudi. Gaun pengantinnya yang mewah sudah robek di bagian bawah. Riasan matanya luntur berantakan oleh air mata amarah. Dia tidak lagi terlihat seperti bidadari, dia terlihat seperti, seperti perusak rumah tangga orang. Dan mereka tidak sendiri. Dari kursi belakang, keluar sepasang suami istri parubaya yang menatap rumahku dengan tatapan lapar. Ayah dan Ibu Rani. Mereka pasti keluarga yang diboyongnya untuk menempati rumah baru setelah pesta. Nisa, keluar kamu. Nisa, teriak Mas Aris sambil menggedor-gedor gerbang besi dengan brutal. Perempuan gila. Buka pintunya.
Beraninya kamu bikin malu kami, timpal Rani, suaranya melengking tinggi. Aku menarik napas panjang. Aku sudah menunggu ini. Aku melangkah keluar rumah, berdiri di teras. Aku tidak mendekati gerbang. Ada apa, Mas Aris? Bukannya kamu harusnya sedang bulan madu dengan proyek barumu, sindirku, suaraku datar. Jangan banyak bicara. Buka pintunya sekarang. Kamu pikir kamu siapa berani mengacaukan pernikahanku? Aku istri sah MU. Yang namanya masih ada di kartu keluarga bersamamu. Yang belum pernah kamu mintai izin untuk menikah lagi, jawabku tenang. Halah, istri macam apa kamu? Sela Ibu Rani, maju ke depan. Kamu itu cuma benalu. Ini rumah Aris. Anak saya akan tinggal di sini. Kamu dan anak-anak harammu itu, pergi dari sini. Anak-anak haram? Darahku mendidih. Jaga mulut Anda, Bu, desisku. Mereka anak-anak sah dari suami Anda. Kalau ada yang tidak sah di sini, itu adalah pernikahan putri Anda. Aris, tunggu apa lagi? Dobrak saja pintunya. Usir dia, jerit Rani, sudah seperti orang kesetanan. Mas Aris, dibutakan oleh amarah dan malu, mulai mengguncang-guncang gerbang. Nisa, aku peringatkan kamu sekali lagi. Ini rumahku. Aku yang akan tinggal di sini bersama Rani. Kamu yang pergi. Rumahmu? Tepat saat itu, sebuah sedan hitam elegan menepi di belakang SUV mereka. Seorang pria berwibawa dengan setelan jas rapi keluar. Pak Bima, pengacaraku. Selamat sore, sapa Pak Bima dengan tenang, melangkah melewati mereka yang tertegun melihat kedatangannya. Aku membukakan pintu gerbang kecil untuknya. Siapa kamu? Jangan ikut campur, bentak Aris. Saya Bima, kuasa hukum dari Ibu Nisa, kata Pak Bima, berdiri di sampingku di teras. Dan saya di sini untuk memastikan klien saya dan anak-anaknya tidak mendapat gangguan. Kuasa hukum? Aris tertawa mengejek. Mau main pengacara sekarang? Gak ada gunanya. Ini rumahku. Aku yang beli. Anda yakin, Pak Aris? Tanya Pak Bima, membuka tas kerjanya. Dia mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Rumah ini memang atas nama Bapak Aris Nugroho dan Ibu Anissa Saraswati. Benar, kata Pak Bima. Tuh, dengar. Ini rumahku juga, seru Aris penuh kemenangan, menatap Rani. Tapi, lanjut Pak Bima, suaranya memotong euforia Aris. Bapak sepertinya lupa. 2 bulan lalu, saat Anda bilang butuh modal besar untuk proyek baru Anda mengambil dana besar dari rekening bersama. Wajah Aris mulai pucat. Saat itu, lanjutku, mengambil alih. Kamu menandatangani sebuah surat perjanjian denganku, Mas. Di atas meterai. Surat apa? Itu kan surat pinjaman investor yang kamu bilang. Suara Aris goyah. Dia mulai sadar. Aku tidak pernah bilang itu surat pinjaman investor. Aku bilang itu surat untuk mengamankan aset. Dan kamu, karena terlalu sibuk merencanakan pernikahanmu, menandatanganinya tanpa membaca. Kataku. Pak Bima mengangkat dokumen itu. Ini adalah surat perjanjian pemisahan harta dan hibah. Anda, Pak Aris, secara sadar dan sah di mata hukum, telah menghibahkan bagian Anda atas rumah ini sepenuhnya kepada ketiga anak kandung Anda, yang perwalian asetnya dipegang penuh oleh Ibu Nisa, sebagai ganti rugi atas dana tabungan bersama yang Anda gunakan untuk kepentingan pribadi Anda. Wajah Aris seputih kertas. Dia menatapku tak percaya. Enggak mungkin. Kamu menjebakku, Nisa. Aku hanya melindungi apa yang menjadi hak anak-anakku. Dari ayah mereka sendiri, jawabku dingin. Itu tidak sah. Surat itu palsu. Aku akan tuntut kalian, teriak Aris, panik. Silakan, kata Pak Bima tenang. Kita bertemu di pengadilan. Tapi untuk saat ini, secara hukum, Anda tidak memiliki hak satu jengkal pun atas properti ini. Anda dan rombongan Anda adalah tamu tak diundang yang membuat keributan. Jika Anda tidak pergi dalam 5 menit, saya akan menelepon polisi atas tuduhan pelanggaran masuk tanpa izin. Rani dan keluarganya ternganga. Apa? Jadi rumah ini bukan punya kamu, Riz?
pekit Rani. Maksudnya kita nggak jadi tinggal di sini? Tanya ayahnya. Kamu menipu kami, Aris. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang kamu akan kasih anak saya rumah mewah, maki Ibu Rani. Di tengah kekacauan itu, ponsel Mas Aris berdering. Nada dering khusus untuk bosnya. Halo, Pak Dirga? Selamat sore, Pak. Kata Aris, suaranya gemetar. Dia berusaha mencari tempat tenang, menjauh dari makian keluarga barunya. Kami semua bisa melihat percakapan sepihak itu. Mata Aris yang membelalak. Wajahnya yang semakin pucat. Tapi, Pak, itu tidak benar. Saya bisa jelaskan video itu. Pak, jangan, Pak. Pak, dipecat. Pak Dirga. Pak. Mas Aris menjatuhkan ponselnya. Selesai. Video kedatanganku di pesta tadi, video saat dia hampir menamparku di depan anak-anakku, sudah viral. Seorang tamu undangan pasti merekamnya dan menyebarkannya. Perusahaan, yang menjunjung tinggi citra keluarga, tidak mau menanggung malu atas skandal poligami liar dan KDRT yang dilakukan salah satu manajer proyeknya. Dia baru saja dipecat. Dipecat, desis Rani, matanya nyaris keluar. Kamu dipecat, Aris. Kamu dipecat. Jadi kamu sekarang pengangguran. Nggak punya rumah. Nggak punya kerjaan, teriak Rani histeris. Pergi kamu. Dasar penipu. Ayah Rani mendorong bahu Aris. Situasi berbalik. Keluarga pelakor yang tadinya memojokkanku, kini berbalik memaki Mas Aris. Semua gara-gara kamu, perempuan sialan, jerit Rani padaku. Saya, kataku. Semua ini gara-gara kalian. Gara-gara keserakahan kalian. Aku menatap Mas Aris yang kini terduduk lemas di trotoar, tatapannya nanar. Dia kehilangan pernikahan impiannya, rumahnya, dan pekerjaannya dalam waktu kurang dari 2 jam. Pak Bima, sepertinya urusan kita sudah selesai, kataku. Pak Bima mengangguk. Pak Aris, silakan ambil barang-barang pribadi Anda yang tersisa. Klien saya sudah mengemasnya dalam 2 box di pos Satpam. Setelah itu, Anda dilarang mendekati rumah ini tanpa izin pengadilan. Keluarga Rani sudah masuk kembali ke mobil, membanting pintu dengan keras. Rani menatap Aris dengan jijik. Kamu mau naik, atau mau jadi gembel di sini? Dengan langkah gontai, malu, dan hancur, Mas Aris, pria yang dulu kupuja, bangkit dan masuk ke mobil wanita itu. Aku melihat mobil hitam itu pergi. Aku tahu kemana tujuan mereka. Bukan lagi Hotel Bulan Madu. Mereka tidak lagi punya arah tujuan selain kembali ke satu-satunya tempat yang tersisa, kontrakan sempit Rani di Gang Kumuh, tempat yang selalu dia keluhkan sebelum berhasil menggaet suamiku. Mereka akan kembali ke sana dalam kondisi mengenaskan. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan dengan pesta pernikahan yang hancur berantakan. Aku menutup pintu gerbang. Menguncinya rapat-rapat. Perang babak ini selesai. 6 bulan telah berlalu. 6 bulan sejak ballroom hotel itu menjadi saksi bisu kehancuran sebuah kebohongan. 6 bulan sejak gerbang rumahku menjadi benteng terakhir yang memisahkan masa depanku dari masa laluku. Bagi kami, di rumah ini, 6 bulan adalah waktu untuk penyembuhan dan pembangunan kembali. Bagi mereka, di luar sana, 6 bulan adalah waktu untuk merasakan kejatuhan yang sesungguhnya. Kontrakan pengap, pukul 6 pagi. Di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x4 meter di gang sempit, bau lembab dan sisa asap rokok semalam bercampur menjadi satu. Cahaya matahari pagi berjuang menembus satu-satunya jendela kecil yang kacanya sudah buram. Rani Aditama, wanita yang dulu glamour dengan tas branded, yang ternyata banyak yang KW, terbangun dengan rambut kusut dan wajah berminyak. Gaun pengantin seharga ratusan juta itu kini teronggok di sudut kamar, kotor dan berjamur, tak laku dijual karena sudah sobek dan viral sebagai gaun pelakor. Riz, bangun, teriaknya, menendang sosok pria yang tidur meringkuk di lantai beralaskan kasur tipis. Aris Nugroho mengerang. Tubuhnya sakit semua. Setiap sendi di tubuhnya terasa seperti ditusuk jarum. Mana uang belanja? Bentak Rani. Uang kemarin sudah habis buat bayar arisan. Hari ini aku mau ke salon. Aris bangkit dengan susah payah. Wajahnya,
yang dulu bersih dan terawat, kini kuyuh, ditumbuhi brewok tipis yang tak terurus. Lingkaran hitam di bawah matanya permanen. Salon? Kamu gila? Desis Aris. Kita makan saja susah. Dia merogoh saku celananya yang tergantung di paku dinding. Mengeluarkan beberapa lembar uang 10 ribuan yang lecek dan memberikannya pada Rani. Rani merebut uang itu dan menghitungnya. 50 ribu? Ini cuma cukup beli sayur kangkung sama tempe. Kamu pikir aku ini apa, hah? Dulu kamu janjikan aku mobil mewah, rumah, liburan. Sekarang apa? Kamu kasih aku neraka. Diam, bentak Aris, amarahnya yang tertahan meledak. Ini semua juga karena kamu. Karena pestamu yang gila-gilaan itu. Uangku habis. Pekerjaanku hilang. Siapa yang mau mempekerjakan aku setelah video memalukan itu tersebar? Jadi kamu menyalahkan aku? Iya, kamu dan keluargamu yang mata duitan. Sekarang rasakan hidup susah bersamaku. Perdebatan itu adalah menu sarapan mereka setiap hari. Penuh racun, penyesalan, dan saling menyalahkan. Cinta? Cinta sudah lama menguap bersama sisa saldo di rekening mereka. Aris mengenakan kaos oblong yang sudah kusam dan celana jeans robek. Dia bukan lagi manajer proyek yang wangi. Dia tidak punya pilihan. Setelah berbulan-bulan melamar kerja dan ditolak di mana-mana, satu-satunya pekerjaan yang mau menerimanya adalah pekerjaan yang tidak butuh ijazah atau rekam jejak. Pekerjaan yang hanya butuh otot. Dia berjalan gontai keluar dari gang sempit itu, menuju satu tempat yang kini menjadi kantornya, Pasar Induk. Rumahku, pukul 6 pagi. Di saat yang sama, di belahan kota yang lain, rumahku sudah wangi oleh aroma bumbu tumis dan kaldu ayam. Dapurku sudah ramai. Aku tidak lagi bekerja sendirian. Mbak Nisa, pesanan catering PT Angkasa hari ini 200 box, sudah siap setengahnya, lapor Bu Titin, tetangga sebelah yang kini jadi asisten kokiku. Bagus, Bu. Tolong pastikan lauknya dipisah, jangan sampai kuahnya bocor, jawabku sambil mengaduk adonan kue bolu pesanan lain. Usahaku, dapur Bunda Nisa, berkembang pesat. Setelah kejadian itu, Pak Bima, pengacaraku, merasa terkesan dengan keteguhanku. Dia membantu menghubungkanku dengan beberapa relasinya. Dan video viral itu ternyata membawa berkah tersembunyi. Banyak orang, terutama para ibu, bersimpati padaku. Mereka mulai memesan cateringku sebagai bentuk dukungan. Dari dukungan itu, mereka sadar masakanku memang enak. Pesanan rutin mulai berdatangan. Aku kini menjadi penyedia makan siang harian untuk 2 kantor dan 1 pabrik garmen. Aku sudah merekrut 4 tetanggaku untuk membantu. Aku kini adalah Nisa, seorang single mother dan pengusaha kuliner. Dio, Sinta, dan Bayu turun dari kamar mereka, sudah rapi dengan seragam sekolah. Bunda, wangi sekali. Hari ini bekalnya apa? Tanya Dio, kini jauh lebih ceria. Spesial buat anak-anak Bunda. Nasi kuning komplit, kataku sambil mengecup kening mereka satu persatu. Kami sarapan bersama di meja makan yang sama. Tapi suasananya berbeda. Tak ada lagi ketegangan menunggu telepon palsu dari proyek. Yang ada hanya tawa anak-anak dan rencana bisnisku hari itu. Oke, anak-anak, hari ini Bunda harus ke pasar induk sebentar, ada urusan sama pemasok udang. Kalian nanti diantar Mang Udin, ya. Pasar induk, pukul 8 pagi. Pasar induk adalah hutan belantara di pagi hari. Riuh, becek, dan berisik. Aku berjalan cepat di antara los-los sayuran, menuju langganan pemasok udangku. Aku mencatat daftar belanja di ponselku, menghitung omset, dan merencanakan menu untuk minggu depan. Langkahku terhenti di dekat area bongkar muat. Ada keributan kecil. Seorang mandor pasar sedang memarahi kuli panggulnya. Kerja yang benar. Angkat saja tidak kuat. Lembek sekali kamu. Mau kerja tidak? Raf, Pak, ini berat sekali. Jawab suara yang parau. Suara itu, aku menoleh. Mataku terpaku pada sosok pria kurus yang sedang berusaha mengangkat karung beras 50 kg ke atas troli. Kaosnya basah oleh keringat, bercampur dengan kotoran. Wajahnya tertunduk, tersembunyi di balik topi butut. Tapi aku tahu siapa dia. Ayo cepat, keburu siang,
bentak si mandor lagi. Pria itu, dengan sisa tenaganya, mengangkat karung itu. Urat-urat di lehernya menonjol. Wajahnya menyeringai menahan beban. Dan saat itulah, topi bututnya terlepas. Dia adalah Aris Nugroho. Suamiku, ayah dari anak-anakku. Dia tertegun saat karung itu berhasil dinaikkan. Dia menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang kotor. Matanya yang lelah tanpa sengaja bertemu dengan mataku. Kami berdiri terpisah sekitar 10 meter. Aku, berdiri tegak dengan pakaian bersih dan ponsel di tangan. Dia, bungkuk dengan pakaian kotor dan napas terengah-engah. Dunia seolah berhenti berputar. Wajahnya menunjukkan serangkaian emosi yang cepat, kaget, tidak percaya, lalu berubah menjadi rasa malu yang luar biasa. Dia lebih malu tertangkap basah olehku dalam kondisi ini daripada saat tertangkap basah menikah lagi. Dia buru-buru membuang muka, mengambil topinya, dan bergegas mendorong troli yang penuh muatan itu, menghilang di kerumunan. Aku terdiam di tempatku. Tidak ada rasa iba. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya penegasan dingin bahwa inilah keadilan. Inilah azab bagi seorang pria yang menukar berliannya, anak-anaknya, dengan batu kerikil, gundiknya. Inilah harga yang harus dia bayar. Aku menarik napas panjang, membetulkan tas selempangku, dan kembali berjalan menuju pemasok udang. Aku tidak punya waktu untuk mengasihani masa lalu. Malam itu, aku memeluk ketiga anakku lebih erat. Kalian harus belajar yang rajin, bisikku pada mereka yang setengah tertidur. Kalian harus jadi orang sukses. Bunda akan pastikan itu. Dengan kekuatan Bunda sendiri, kalian tidak akan pernah kekurangan apapun. Aku akan membesarkan mereka. Dan kesuksesan mereka kelak akan menjadi pembalasan terindahku. 1 tahun berlalu sejak Aris melihat sampul majalah itu. 1 tahun itu adalah tahun terburuk dalam hidupnya. Setelah melihat kesuksesan anak-anaknya, rasa malunya bermutasi menjadi depresi yang kelam. Dia semakin jarang bekerja. Tenaganya habis bukan oleh beban, tapi oleh penyesalan. Rani Aditama, yang melihat pasangannya kini benar-benar tak berdaya dan tak lagi bisa diharapkan, akhirnya melakukan hal yang paling ia kuasai. Pergi. Suatu pagi, Aris terbangun dan mendapati kontrakan itu kosong. Rani telah pergi, membawa serta TV 14 inci butut, tabung gas 3 kilogram, dan sisa uang simpanan mereka di bawah kasur. Dia meninggalkannya tanpa apa-apa, persis seperti yang dulu Aris rencanakan pada Nisa. Karma telah menyelesaikan putarannya. Kini, Aris benar-benar sendirian. Sakit-sakitan, lapar, dan putus asa. Selama seminggu, dia bertahan hidup dari belas kasihan tetangga. Tapi rasa malu menggerogotinya. Akhirnya, dengan sisa-sisa harga diri yang telah terkoyak, dia mengambil keputusan. Dia harus menemui Nisa. Bukan untuk meminta kembali. Bukan untuk merebut. Tapi untuk mengemis. Restoran utama, dapur Bunda Nisa, sedang ramai-ramainya saat jam makan siang selesai. Para karyawan membereskan piring, sementara Nisa, di ruang kerjanya di lantai 2, sedang memeriksa laporan keuangan. Bu Nisa, ada yang mau bertemu, kata salah satu karyawannya lewat interkom. Klien? Suruh tunggu sebentar, saya selesaikan? Bukan, Bu. Dia gembel. Tapi maksa mau ketemu ibu. Dia bilang namanya Aris. Tangan Nisa yang sedang memegang pena berhenti bergerak. Aris. Nama yang sudah 16 tahun tidak ia dengar disebut secara langsung. Di mana dia? Di luar, Bu. Di trotoar. Tidak kami izinkan masuk. Penampilannya maaf, Bu. Sangat kotor. Nisa terdiam sejenak. Amarah sudah lama hilang. Benci sudah lama menguap. Yang tersisa kini hanyalah dataran kosong. Biarkan saja. Nanti dia pergi sendiri, kata Nisa, mencoba kembali fokus pada angka-angka di depannya. Tapi dia tidak bisa. Setengah jam berlalu. Karyawannya melapor lagi. Bu, dia masih di sana. Duduk di trotoar. Menangis. Nisa menghela napas panjang. Dia menutup laptopnya. Baik. Saya temui dia. Nisa keluar dari restorannya yang sejuk dan megah. Dia berdiri di teras depan. Di seberang jalan, di bawah pohon yang rindang, duduklah sesosok pria.
Itu memang Aris. Pakaiannya compang-camping. Tubuhnya kurus kering, hanya tulang berbalut kulit. Rambutnya putih acak-acakan. Kakinya kotor tak beralas. Dia terlihat 20 tahun lebih tua dari Nisa, meski usia mereka sebaya. Nisa berjalan menyeberangi jalan. Aris, yang sedang menunduk, mengangkat wajahnya saat melihat sepasang sepatu wanita yang bersih dan mahal berhenti di depannya. Dia mendongak. Saat melihat wajah Nisa, wajah yang masih terawat, tenang, dan berwibawa, pertahanan Aris runtuh. Nis? Racaunya, suaranya serak. Dia berusaha bangkit, tapi kakinya terlalu lemah. Dia akhirnya bersimpuh di trotoar, di kaki Nisa. Nis, maafkan aku, Nis. Nisa hanya menatapnya. Datar. Tidak ada iba, tidak ada benci. Aku sudah terima hukumanku, Nis. Rani sudah pergi. Aku nggak punya apa-apa. Aku letah. Aku sakit. Dia terbatuk-batuk hebat. Batuk yang terdengar kering dan menyakitkan. Aku lihat anak-anak kita. Di majalah. Mereka hebat, Nis. Kamu hebat, katanya di sela tangisnya. Nisa tetap diam. Aku nggak minta kembali, Nis. Aku tahu aku nggak pantas. Aku cuma mau minta maaf. Sama anak-anak. Izinkan aku ketemu mereka sekali saja. Sekali saja, sebelum aku mati? Untuk apa? Suara Nisa yang tenang dan dingin memotong rintihan Aris. Untuk apa kamu menemui mereka, Mas? Untuk merusak pemandangan mereka? Untuk mengingatkan mereka bahwa mereka punya ayah yang membuang mereka demi perempuan lain. Tidak, Nis. Aku cuma mau minta uang mereka, lanjut Nisa. Mau minta dikasihani? Setelah 16 tahun kamu tidak pernah bertanya, apakah mereka sudah makan? Apakah mereka sakit? Apakah uang sekolah mereka terbayar? Lidah Aris keluh. Semua yang dikatakan Nisa benar. Mereka sudah sukses. Seperti yang kamu lihat, kata Nisa. Mereka sukses bukan karenamu, tapi meskipun ada kamu. Mereka sukses karena mereka tidak mau jadi pecundang sepertimu. Kata-kata itu menusuk Aris lebih tajam dari pisau. Pergilah, Mas Aris. Jangan ganggu kami lagi. Kehidupanmu bukan urusanku. Dan kehidupanku bukan lagi tempatmu. Nisa berbalik. Tunggu. Tepat saat itu, sebuah mobil SUV gagah berhenti di depan restoran. Pintu terbuka, dan Dio, yang kini berusia 23 tahun, keluar. Dia baru pulang dari lepas pantai. Bunda, panggilnya, lalu matanya menangkap sosok gembel yang bersimpuh di trotoar. Dio tertegun. Dia tidak mengenalinya pada awalnya. Tapi saat dia melihat mata pria itu, mata yang sama dengan yang ia lihat di cermin, dia tahu. Ini adalah pria yang hampir memukul bundanya 16 tahun lalu. Ini adalah ayahnya. Aris menatap Dio. Putranya. Gagah, tinggi, bersih. Dio? Nak? Dio tidak menjawab. Wajahnya mengeras. Dia melangkah cepat, bukan ke arah Aris, tapi ke arah Nisa. Dia berdiri di samping bundanya, merangkul bahu Nisa dengan protektif. Pandangan mata Dio tertuju lurus pada Aris. Bukan pandangan benci. Bukan pandangan marah. Jauh lebih buruk. Pandangan mata orang asing. Tidak ada pengakuan. Tidak ada koneksi. Yang ada hanya tatapan dingin seorang pria dewasa yang melihat sampah di jalanan yang mengganggu ibunya. Aris membeku. Penolakan dari Nisa menyakitkan. Tapi tatapan kosong dari Dio, darah dagingnya sendiri, menghancurkannya berkeping-keping. Dia sadar. Dia bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Nisa mengeluarkan dompetnya. Dia mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu. Dia tidak memberikannya ke tangan Aris. Dia menjatuhkannya begitu saja di tanah, di depan Aris. Ambil ini, kata Nisa. Beli makan. Dan beli tiket bus ke kampung halamanmu. Jangan pernah muncul di kota ini lagi. Ini belas kasihan terakhirku. Bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia. Nisa dan Dio berbalik. Mereka masuk ke dalam mobil. Aris menatap uang yang bertebaran di debu itu. Tangannya gemetar. Dia, Aris Nugroho, yang dulu menjanjikan rumah mewah pada pelakornya,
kini harus memungut uang receh sisa belas kasihan dari istri yang ia campakkan. Dia merangkak, memungut lembaran-lembaran itu sambil menangis tanpa suara. Saat dia mendongak, mobil SUV itu sudah melaju kencang, meninggalkannya sendirian di trotoar, bersama debu, penyakit, dan penyesalan abadi. Dia tidak pernah terlihat lagi di kota itu. 2 tahun berlalu sejak hari di mana Dio dan Nisa bertemu Aris di trotoar. 2 tahun itu, Aris benar-benar lenyap. Uang yang Nisa berikan, yang dilemparnya ke debu, rupanya benar-benar ia gunakan untuk pergi. Kehidupanku dan anak-anakku berjalan di atas rel kesuksesan yang telah kami bangun dengan susah payah. Dapur Bunda Nisa kini memiliki 3 cabang restoran, selain Central Kitchen yang terus-menerus melayani pesanan catering korporat. Dan hari ini adalah salah satu hari terpenting dalam hidupku. Di sebuah taman hotel yang indah, di bawah kanopi bunga-bunga putih yang menjuntai, aku berdiri, merapikan dasi kupu-kupu putra sulungku. Bunda, doakan Dio lancar ya, kata Dio, kini 25 tahun, tersenyum menenangkan, meski aku tahu dia gugup. Pasti, sayang. Kamu pasti bisa, kataku, mataku berkaca-kaca. Hari ini, Dio, putraku, tulang punggung keluarga ini, akan melangsungkan pernikahannya. Dia menikahi Sarah, seorang dokter muda yang baik hati dan sangat menghormatiku. Pesta ini adalah perwujudan dari semua kerja kerasku. Bukan tentang kemewahan, tapi tentang martabat. Para tamu adalah rekan bisnis, sahabat, dan keluarga besar yang tulus mendoakan. Sinta, yang kini lini busananya mulai dikenal, merancang gaun pengantin yang memukau untuk kakak iparnya. Bayu, yang gagah dalam seragam dinasnya, berdiri tegak mengawasi segala sesuatunya, memastikan acara kakak laki-lakinya berjalan sempurna. Saat prosesi ijab kabul, Dio menjabat tangan ayah Sarah dengan mantap. Suaranya lantang dan jelas. Saya terima nikah dan kawinnya Sarah binti Ahmad dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Sah. Air mataku tumpah. Air mata kebahagiaan. Aku berhasil. Aku telah mengantarkan putra sulungku ke gerbang kehidupannya sendiri, sebagai pria terhormat, pria yang bertanggung jawab, pria yang tidak seperti ayahnya. Saat sesi sungkeman, Dio dan Sarah bersimpuh di hadapanku. Bunda, bisik Dio, memeluk lututku. Terima kasih sudah menjadi ayah, ibu, dan sahabat terbaik Dio. Semua ini tidak akan terjadi tanpa kekuatan Bunda. Izinkan Dio berbakti selamanya pada Bunda. Aku memeluk kepalanya. Sudah tugas Bunda, nak. Sekarang, bahagiakan istrimu. Jadilah suami yang setia. Pesta itu sempurna. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah kampung terpencil yang berdebu. Di sebuah gubuk kecil di belakang rumah saudaranya, gubuk yang lebih pantas disebut kandang kambing, Aris Nugroho terbatuk-batuk. Tubuhnya kini hanya tulang berbalut kulit. Penyakit paru-paru basah menggerogotinya, akibat bertahun-tahun tidur di tempat lembab dan bekerja terlalu keras di pasar. Dia diusir oleh Rani 1,5 tahun lalu, tepat setelah dia mulai sakit-sakitan dan tidak lagi bisa menghasilkan uang. Dia pulang ke kampung, tapi keluarganya sendiri malu menerimanya. Skandal pernikahannya belasan tahun lalu ternyata sampai juga ke kampung. Dia dianggap aib. Dia bertahan hidup dari belas kasihan keponakannya yang sesekali memberinya nasi sisa. Siang itu, keponakannya melempar sebuah koran bekas pembungkus cabai ke gubuknya. Nih, Pak Teh. Bacaan. Daripada melamun. Aris membuka lembaran koran yang lecek itu. Itu adalah koran lokal dari kota tempat Nisa tinggal, edisi 3 hari lalu. Sebuah foto besar di halaman Livestyle membuat napasnya tercekat. Pernikahan putra pebisnis kuliner sukses, dapur Bunda Nisa. Itu Dio. Anaknya. Dio sedang tersenyum bahagia, merangkul istrinya yang cantik. Di samping mereka, berdiri Nisa, anggun dan berwibawa. Di sisi lain, Sinta dan Bayu tersenyum lebar. Sebuah keluarga yang utuh dan sempurna. Tanpa dirinya. Koran itu melaporkan betapa suksesnya Nisa. Betapa hebatnya anak-anaknya. Dio, seorang manajer perminyakan. Sinta, desainer. Bayu, perwira polisi. Tangannya gemetar. Dia memandangi foto itu. Dia melihat Dio, pria gagah itu,
dan teringat anak kecil yang dulu berdiri di depannya, gemetar, sambil berteriak, "Jangan pukul Bunda." Dia telah menyanyiakan mereka. Penyesalan itu kini bukan lagi sekadar rasa malu. Penyesalan itu berubah menjadi rasa sakit fisik yang merobek dadanya, jauh lebih sakit dari paru-parunya yang rusak. Dia menangis meraung-raung di gubuk reot itu, memanggil nama anak-anaknya. "Dio, Sinta, Bayu, maafkan ayah." Seminggu setelah pernikahan Dio, kehidupan harus kembali berjalan. Aku sedang berada di Central Kitchen, memeriksa stok bahan baku, saat manajer HRD-ku datang menemuiku. "Maaf, Bu Nisa, ada yang aneh. Saya perlu persetujuan Ibu," kata Rika, manajerku. "Aneh bagaimana?" tanyaku sambil terus mencatat. "Ada seorang wanita yang melamar kerja. Dia datang langsung. Dia bilang butuh pekerjaan apa saja. Cuci piring, bersih-bersih toilet, apa saja mau. Penampilannya sangat menyedihkan, Bu. Kurus, kotor. Dia memohon-mohon. Lalu, kalau kita ada lowongan untuk cleaning service, terima saja kalau dia niat," kataku. "Masalahnya namanya, Bu," kata Rika ragu-ragu. "Saya tahu cerita Ibu. Saya rasa Ibu harus tahu. Namanya di KTP, Rani Aditama." Aku berhenti menulis. Duniaku seolah berhenti sejenak. Rani, si pelakor, wanita yang dulu menghinaku, yang dulu dijanjikan rumah mewah dan mobil oleh suamiku. "Di mana dia sekarang?" tanyaku, suaraku tetap tenang, meski hatiku bergemuruh. "Dia menunggu di pos satpam. Dia tidak tahu ini perusahaan siapa. Dia hanya tahu ini PT Nisa Boga Sejahtera. Dia tidak tahu kalau Nisa itu adalah ibu." Aku terdiam sejenak. Takdir benar-benar lucu. Dulu, dia merebut suamiku. Sekarang, dia datang mengemis pekerjaan padaku, bersedia membersihkan toilet di kantorku. "Bu Nisa," panggil Rika, melihatku melamun. Aku tersenyum tipis. Senyum yang dingin. "Rika, suruh dia masuk." "Masuk, Bu? Ke ruangan Ibu?" "Tidak. Bawa dia ke dapur belakang, tempat cuci piring kotor. Suruh dia tunggu saya di sana." Aku melepas celemek kerjaku. Sudah waktunya aku menemui bayangan masa laluku yang lain. Dapur belakang Central Kitchen, dapur Bunda Nisa, adalah tempat yang sibuk, panas, dan berisik. Berbeda 180 derajat dari area restoran yang elegan atau kantor korporatku yang sejuk. Disinilah mesin sesungguhnya berdetak. Suara piring beradu, panci-panci besar digosok, dan uap dari mesin pencuci piring otomatis menderu. Di sudut, di dekat tumpukan keranjang sayur yang siap dibersihkan, seorang wanita duduk di bangku kecil. Aku berjalan dari kantorku yang ber-AC, menuruni tangga menuju dapur belakang. Karyawan yang berpapasan denganku menunduk hormat, "Siang, Bu Nisa." Aku mengangguk, mataku fokus ke depan. Langkah sepatu hakku yang mahal bergema di lantai semen yang basah. Aku berhenti tepat di depan wanita itu. Dia tidak langsung mendongak. Dia tampak lelah, mungkin sedikit takut. "Permisi, Bu. Saya disuruh menunggu di sini oleh Mbak Rika. Katanya ibu pimpinan mau bertemu saya," katanya, suaranya parau. "Saya pimpinannya," jawabku datar. Wanita itu mendongak, dan dunia seolah berhenti berputar untuknya. Dia adalah Rani Aditama. Tapi, ini bukan Rani yang kulihat di foto pre-wedding suamiku. Bukan Rani glamour yang menjerit-jerit di ballroom hotel. Bukan Rani sombong yang memboyong keluarganya untuk mengusirku dari rumahku. Wanita di hadapanku ini kurus kering. Rambutnya kusam, diikat asal-asalan. Kulitnya yang dulu terawat kini kering dan kuyup. Pakaiannya adalah daster murahan yang warnanya sudah pudar. Matanya yang dulu menatapku penuh kemenangan, kini menatapku dengan tatapan kosong seekor anjing yang kelaparan. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Dia menatapku, bingung. Dia melihat wanita sukses, terawat, dan berkuasa di depannya. Dia belum sadar. "Nama saya Rani Aditama, Bu," katanya, buru-buru berdiri dan mencoba merapikan dasternya. Saya butuh sekali pekerjaan ini, Bu. Apa saja saya mau. Cuci piring, kupas bawang, bersihkan toilet, saya tidak akan mengeluh. Tolong,
Bu, dia menatapku dengan tatapan memelas. Tatapan yang sama sekali tidak mempan untukku. Aku hanya menatapnya. Diam. Aku membiarkan keheningan itu menggantung, membiarkan dia menelaah wajahku di bawah cahaya lampu neon dapur yang terang. Perlahan, kebingungan di matanya berubah. Pengenalan. Shock. Dan akhirnya, kengerian murni. Wajahnya menjadi pucat pasi. Bibirnya bergetar. Nisa? Desisnya, suaranya seperti tercekik. Anissa Saraswati? Nisa-nya Aris? Aku tersenyum tipis. Sudah ingat? Rani mundur selangkah. Dia terhuyung, seolah baru saja dipukul. Kakinya menabrak keranjang bawang, membuatnya hampir jatuh. Ini perusahaanmu? Tanyanya tak percaya. Ya. PT Nisa Boga Sejahtera. Nisa. Itu nama saya, kataku. Rani, enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kamu pikir setelah kalian menghancurkan hidupku, aku akan diam saja menangis di pojokan? Kamu salah. Aku membangun ini semua. Dari nol. Dari sisa-sisa puing yang kalian tinggalkan. Dia mulai menangis. Tangisan yang menyedihkan. Mbak Nisa, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu? Aku tertawa sinis. Kamu tidak tahu kalau ini perusahaanku? Tentu saja. Tapi kamu tahu apa yang kamu lakukan 18 tahun lalu, kan? Saya dulu. Kamu dulu, potongku, suaraku dingin dan tajam, datang ke pernikahanku. Oh, maaf. Maksudku, aku yang datang ke pernikahanmu. Pernikahan palsumu. Kamu berdiri di sana, mengenakan gaun mewah yang dibeli dari uang tabungan anak-anakku. Kamu menghinaku. Ibumu menghina anak-anakku. Tolong, Mbak, jangan ungkit lagi. Kenapa jangan? Suaraku sedikit meninggi, membuat beberapa karyawan cuci piring menoleh kaget, sebelum akhirnya pura-pura sibuk kembali. Kamu pikir aku lupa? Aku melangkah maju. Dia mundur ketakutan. Dulu, kamu dijanjikan rumah mewah. Rumahku. Kamu berniat mengusirku dan anak-anakku. Sekarang lihat, takdir membawamu ke sini. Bukan sebagai nyonya, tapi sebagai pengemis yang melamar jadi tukang cuci piringku. Aku menunjuk tumpukan panci gosong di sudut. Kamu mau pekerjaan itu? Kamu mau membersihkan sisa-sisa makanan dari pesta orang lain? Di perusahaanku? Rani jatuh bersimpuh di lantai yang basah dan kotor. Dia memeluk kakiku. Ampun, Mbak Nisa. Ampun. Saya salah. Saya sudah dapat hukumannya. Aris, dia pergi. Dia ninggalin saya setelah dia sakit-sakitan. Saya nggak punya apa-apa lagi, Mbak. Saya diusir dari kontrakan. Saya kelaparan. Dia meraung-raung di kakiku. Pemandangan yang menyedihkan. Dulu, dia adalah pelakor angkuh. Sekarang, dia hanyalah sampah. Aku menarik kakiku dari pelukannya. Saya tidak butuh permintaan maafmu, kataku dingin. Dan saya tidak tertarik dengan ceritamu. Itu karma yang harus kamu bayar. Tolong, Mbak, kasih saya pekerjaan. Saya janji akan kerja? Tidak, kataku tegas. Perusahaanku tidak punya tempat untuk orang dengan karakter sepertimu. Aku membangun bisnis ini dengan integritas. Aku tidak akan mengotorinya dengan mempekerjakan kamu. Aku merogoh dompet dari saku blazerku. Aku mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, sama seperti yang kuberikan pada Aris dulu. Aku melemparkannya ke lantai, tepat di depannya. Uang itu jatuh di atas genangan air kotor. Ambil itu, kataku. Ini bukan gaji. Ini sedekah. Sedekah dari wanita yang dulu kamu sebut benalu. Rani menatap uang itu, lalu menatapku dengan putus asa. Sekarang, perintahku. Keluar dari tempatku. Lewat pintu belakang. Dan jangan pernah, seumur hidupmu, tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku ataupun anak-anakku. Aku berbalik. Aku tidak menoleh lagi. Di belakangku, aku mendengar suara tangisan histeris bercampur dengan suara gemetar tangan yang memungut lembaran uang dari lantai yang kotor. Aku berjalan kembali ke kantorku yang sejuk, mencuci tanganku dengan sabun wangi, dan kembali bekerja. Bayangan masa lalu yang terakhir telah kubersihkan.
6 bulan telah berlalu sejak pertemuanku dengan Rani di dapur belakang. 6 bulan sejak aku membersihkan bayangan terakhir dari masa laluku. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar kabar lagi tentang Rani. Dia lenyap, ditelan oleh nasib yang dia ciptakan sendiri, sama seperti Aris. Hidupku kembali tenang. Bisnisku semakin kokoh. Dio dan istrinya, Sarah, sedang menanti kelahiran anak pertama mereka, cucu pertamaku. Sinta akan berangkat ke Paris untuk pameran busananya. Dan Bayu baru saja mendapat penghargaan atas prestasinya di kepolisian. Semua berjalan sempurna. Hingga suatu sore, saat aku sedang bersantai di teras rumahku yang asri, sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Nomor dengan kode area pedesaan. Selamat sore. Apa benar ini dengan Ibu Anissa Saraswati? Tanya suara seorang pria di seberang. Ya, benar. Ini siapa? Saya kepala desa di Kampung Sukaasih, Bu. Kampung halamannya Bapak Aris Nugroho. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena rindu, tapi karena firasat bahwa sebuah babak akan benar-benar ditutup. Ya, ada apa, Pak? Saya mau mengabarkan, Bu. Bapak Aris Nugroho telah meninggal dunia tadi pagi. Aku terdiam. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sesat. Yang ada hanya kehampaan. Seolah mendengar berita tentang orang asing yang namanya samar-samar ku kenal. Beliau meninggal di gubuknya di belakang rumah kerabatnya. Sakit paru-paru menahun, sepertinya tidak terurus. Maaf, Bu, menurut data KTP lama, nama Ibu masih tercatat sebagai istrinya. Kami bingung untuk urusan pemakaman. Apa Ibu atau anak-anak akan datang? Aku menarik napas panjang. Aku menatap taman di depanku. Bunga-bunga sedang bermekaran. Pak Kepala Desa, kataku dengan suara tenang dan tegas. Bapak Aris Nugroho sudah berhenti menjadi suami saya sejak 18 tahun yang lalu, di hari dia memilih menikahi wanita lain. Anak-anak saya sudah tidak memiliki ayah sejak hari itu. Tapi, Bu, namun, potongku, saya tidak ingin merepotkan Anda. Saya akan transfer sejumlah uang ke rekening desa. Gunakan uang itu untuk mengurus jenazahnya. Kuburkan dia dengan layak. Anggap saja itu sedekah terakhir dari saya sebagai sesama manusia. Baik, Bu Nisa. Terima kasih banyak atas kebaikan Ibu. Bukan kebaikan, Pak. Itu penutupan. Setelah ini, tolong jangan pernah hubungi saya atau anak-anak saya lagi terkait nama itu. Kami tidak ada sangkut pautnya lagi. Aku menutup telepon. Malam itu, aku mengumpulkan ketiga anakku yang kebetulan sedang berkumpul di rumah. Aku sampaikan kabar itu. Dio, yang sedang mengelus perut istrinya yang membuncit, hanya mengangguk. Dia sudah lama pergi, Bunda. Semoga dia tenang di sana. Sinta meneteskan air mata setitik. Bukan tangisan duka, tapi tangisan melepaskan. Kasihan dia memilih akhir hidup yang seperti itu. Bayu, yang paling tegap, memegang tanganku. Yang penting, kita punya Bunda. Dia hanya masa lalu. Masa depan kita di sini, bersama Bunda. Kami tidak mengadakan tahlilan. Kami tidak mengenakan baju hitam. Malam itu, kami justru makan malam bersama, merayakan kehamilan Sarah. Hidup kami terus berjalan. Rumahku yang dulu hampir dirampas itu, kini penuh dengan tawa. Di taman belakang, aku sedang memangku cucu pertamaku, Adam, putra Dio dan Sarah. Balita tampan itu tertawa-tawa saat aku menggelitiknya. Di atas karpet rumput, Sinta dan suaminya bermain bersama putri kecil mereka yang baru berusia 1 tahun. Dan di dekat panggangan barbeku, Bayu, yang kini sudah menjadi kapten, sedang tertawa bersama tunangannya, membalik sate ayam. Dio menghampiriku, membawakan segelas teh hangat. Lihat, Bun. Semua yang Bunda bangun. Aku memandang pemandangan di depanku. Anak-anakku yang sukses. Cucu-cucuku yang lucu. Bisnisku yang mapan. Rumah yang penuh cinta. Aku teringat hari itu. Hari di mana aku berdiri di ballroom hotel, hancur, namun nekat. Aku menggandeng 3 anak kecil yang ketakutan. Hari ini, aku duduk sebagai ratu di istanaku sendiri. Dikelilingi oleh warisanku yang sesungguhnya.
Bukan rumah mewah atau mobil yang dijanjikan Aris pada pelakornya. Warisan sejatiku adalah mereka. Anak-anak yang kubesarkan dengan kekuatan dan tekadku sendiri. Pria yang dulu menghinaku, kini telah menjadi debu di kampung yang jauh. Wanita yang dulu merebutnya, kini entah menjadi pengemis di jalanan mana. Sementara aku, Nisa. Aku di sini. Aku hidup. Aku berhasil. Dan aku sangat bahagia. 10 tahun kemudian, panggung itu bermandikan cahaya. Di usia 62 tahun, Anissa Saraswati berdiri dengan anggun, menerima plakat penghargaan sebagai wanita paling inspiratif tahun ini. Usahanya, Nisa Boga Group, kini telah memiliki puluhan cabang restoran, sebuah akademi kuliner untuk wanita kurang mampu, dan menjadi salah satu pemasok catering terbesar di negeri ini. Di barisan depan, ketiga anaknya bertepuk tangan paling keras. Dio Nugroho, kini CEO yang menggantikan ibunya, duduk tersenyum bangga di samping istrinya, Sarah, dan putra sulung mereka yang beranjak remaja. Sinta Nugroho, yang label busananya kini rutin tampil di Jakarta dan Paris Fashion Week, mengusap air mata haru. Dan di sampingnya, Komisaris Besar Polisi Bayu Nugroho menatap ibunya dengan kekaguman yang tak pernah luntur. Saat Nisa berbicara di podium, suaranya tenang dan penuh kuasa. Mereka bilang, balas dendam terbaik adalah menjadi sukses, katanya, matanya menatap ketiga anaknya. Tapi hari ini saya sadar, itu tidak sepenuhnya benar. Sukses adalah tentang diri kita sendiri. Balas dendam terbaik adalah hidup dengan sangat baik hingga Anda lupa bahwa Anda perlu balas dendam. Saya membangun ini semua bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Saya membangun ini karena saya harus. Untuk 3 nyawa yang bergantung pada saya. Warisan saya bukanlah gedung-gedung ini, bukan pula penghargaan ini. Warisan saya adalah mereka. Tepuk tangan membahana. Nisa tersenyum. Dia telah menang dalam segala hal. Di sudut lain kota, di hari yang sama, di sebuah panti sosial yang pengap di pinggiran kota, seorang petugas sosial sedang membereskan barang-barang milik seorang wanita yang baru saja meninggal dunia tadi malam. Wanita itu ditemukan pingsan di pasar seminggu lalu dan meninggal dalam tidurnya karena gizi buruk akut dan TBC. Tidak ada keluarga yang menjenguk. Tidak ada identitas yang jelas. Dia hanya dikenal sebagai Rani. Barang-barangnya hanya sehelai daster butut dan sebuah kliping koran yang sudah lecek dan menguning. Kliping koran belasan tahun lalu. Petugas sosial itu membuka lipatannya. Itu adalah foto pernikahan mewah Aris Nugroho dan Rani Aditama. Foto di mana Rani tersenyum penuh kemenangan, merangkul suaminya. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang gemetar, seandainya aku tidak serakah. Seandainya. Petugas itu menghela napas, tidak mengerti ceritanya, lalu membuang kliping itu ke tempat sampah. Jenazah Rani Aditama dimakamkan keesokan harinya di pemakaman umum tanpa nama, tanpa satupun pelayat. Nasib wanita yang dulu ingin merebut rumah mewah, kini berakhir tanpa rumah, tanpa nama, dan tanpa seorang pun yang mengingatnya. 1 minggu kemudian, rumah Nisa. Penghargaan baru itu diletakkan di rak ruang kerja Nisa. Tapi Nisa sendiri tidak ada di sana. Dia berada di dapur kesayangannya. Bukan di central kitchen yang sibuk, tapi di dapur rumahnya yang hangat. Dia sedang tertawa, wajahnya penuh tepung. Di depannya, 2 cucu perempuannya, anak Dio dan Sinta, sedang berebut mengaduk adonan kue. Eyang Putri, Adam curang, rengek si bungsu. Adam kan laki-laki, harus lebih kuat aduknya, balas cucu sulungnya. Nisa tertawa. Sudah, sini. Aduknya begini, pelan-pelan, tapi terus. Jangan berhenti. Dia memegang tangan mungil cucu-cucunya, mengajari mereka resep rahasia keluarga. Dio, Sinta, dan Bayu memperhatikan dari meja makan. Mereka melihat ibu mereka, wanita terkuat yang pernah mereka kenal, kini menemukan kedamaian tertingginya. Bukan dalam rapat direksi atau di panggung penghargaan, tapi di sini. Di dapur yang dulu menjadi saksi bisu air matanya, kini menjadi sumber tawa generasinya. Masa lalu telah sepenuhnya terkubur. Yang tersisa hanyalah masa depan yang manis, seharum kue yang sedang mereka panggang.